Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu Jesslyn. Bertemu menjadi spiritual. Ya, bertemu dengan Jesslyn dan Kak Willy. Karena episode ini, kali ini bukan episode gua, ini cerita tentang mimpi Jesslyn dihampiri oleh Dewi, iya. Jadi ini tanggal berapa? 13 hari ini Februari. banget kok. Tanggal 13. Emang 13. Oh iya ya. Oke, jadi hari ini tanggal 13 Februari, satu hari sebelum Valentine. Pagi-pagi Jesslyn udah nelpon gua. Ditanya sama Anovers, paginya jam berapa? Jam 10 sih. Ya kami emang bangunnya siang. Anyway. Sih Kak Will, jam setengah 12. Udah bagus, aku bilang jam 10, kamu udahlah anyway. Aku bangunnya siang tadi pagi. Ya gak tadi pagi, tadi siang. Jadi pas gue lagi olahraga, Jesslyn telepon seakan-akan dengan panik. Kawil, aku dihampiri atau disamperin dewa gitu. Gue belum tahu itu cewek atau cowok. Sebelum kita lanjutkan videonya, gue mau bercerita mengenai sahabat gue sekaligus praktisi Feng Shui yang bernama Hadi Sumoro yang membantu gue banyak hal di Anomali. Hadi menyediakan jasa mulai dari perbaikan Feng Shui rumah hingga membaca garis hidup berdasarkan astrologi Patse. Hadi yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat merupakan praktisi Feng Shui klasik Tiongkok yang sudah berakar ribuan tahun yang berhubungan dengan energi semesta secara langsung. Berbeda dengan Feng Shui kontemporer yang lebih mengandalkan aspek interior design dan psikologi. Happy Yellow Rock FengShui.com menyediakan service Feng Shui klasik seperti metode Flying Star, 8 rumah, metode air Sanhe, metode air Shuen Kong. Lalu ada juga servis konsultasi bisnis, perjodohan, dan bacaan astrologi. Semua bisa dilakukan secara jarak jauh, nggak pakai ritual, nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Langsung aja tanpa berlama-lama, seperti apa sih penampakan bacaan astrologi Patse yang dimaksud? Ini adalah contoh bacaan astrologi Patse dari seorang musisi muda. Chart ini menunjukkan elemen apa yang bersama Anda ketika Anda lahir di jam, waktu, dan tahun tertentu, dan apa kaitannya dengan perjalanan hidup Anda. Siklus keberuntungan per 10 tahun, sebuah peta panduan untuk kewaspadaan kita. Ada tahun-tahun yang buruk untuk karir, ada tahun-tahun yang baik untuk karir. Seperti misalnya musisi muda ini memiliki karir yang baik di periode kambing, ayam, sapi, dan memiliki karir kurang baik pada periode macan, naga, kuda, monyet, dan tikus. Dan benar saja pada tahun 2001 hingga 2010 ia mengalami banyak masalah. Hidupnya ribet dan adanya masalah internal keluarga sampai berdampak pada kesehatannya. Tahun 2011 hingga 2020, musisi muda ini merasakan sendiri perbaikan karirnya, walaupun perjodohan mengalami kendala. Begitu pula dengan peta astrologi musisi muda ini per 10 tahun berikutnya. Semua bisa terlihat, terbaca, dan terungkap melalui astrologi Patse. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Feng Shui dan bacaan astrologi, kunjungi langsung happyyellowrockfengShui.com, klik get in touch, dan langsung dapatkan diskon atas promo Tri Anomali. Terus gue cuekin bentar lagi olahraga kan. Tiba-tiba Jesslyn telepon dan dia nyuruh gue ngecek kebenaran mimpinya. Setelah gue cek, nyamperin lu dewanya. Soalnya gini teman-teman, kan belakangan kan ya memang ya sebenarnya nggak belakangan juga sih, dari dulu lah gitu kan, makhluk astral seperti yang kita ketahui banyak banget yang suka manipulasi. Nah ini aku mau ngecek gitu, coba Kak Will boleh nggak double check bantu aku supaya ini tuh bukan manipulasi gitu. Kalau emang manipulasi ya tindak, kalau bukan ya syukurlah. Nah gue nggak tahu episode ini akan berapa lama, mungkin bisa singkat, bisa juga medium, kita lihat aja. Tapi yang jelas setelah aku cek itu beneran dewa in this case. Dan ini per kami buat video ini ya, gue juga nggak tahu dewa yang bersangkutan akan menghampiri lagi nggak, ibaratnya scanner antena batin kami berdua. Ya we'll see. Tapi biar bagaimanapun, gue rasa ini cukup menarik untuk diceritakan. Tapi kalau singkat ya mohon maaf Anovers. Cuma kalau Anovers selalu akan bilang begini, nggak apa-apa mau singkat mau yang panjang gitu. Ntar kalau ada netizen lain yang baru, kok kurang panjang, ya gitulah the rest of the story. Oke, silakan Jess, kamu cerita apa yang kamu alami. Oke, jadi pertama-tama nih awal ya teman-teman, latarnya itu sekolah. Tapi bukan sekolah aku yang ini zaman mimpi dulu. kan? Iya ini di mimpi. Ini mimpi ya teman-teman. Kemarin banget 13 Februari subuh. Ya subuh sih ini kayaknya. Nah tapi latar sekolahnya ini aku nggak kenal sama sekali. Jadi bukan latar sekolah aku yang dulu ya teman-teman. Nah ceritanya aku di situ lagi di luar ruangan. Kelihatannya ya kalau dari langitnya gitu,
Itu udah menunjukkan sore hari, bangsa jam 3 jam 4 gitu. Terus aku ngeliat, jadi ini ceritanya lorong, teman-teman. Aku tuh di sini, terus aku ngeliat ada sekelompok kakak kelas ceritanya. Entah kenapa aku ngerasa itu lebih senior dari aku, jadi aku nyebutnya kakak kelas. Dan mereka di situ rombongan gitu ya. Terus aku lihat, loh kok di tangannya ada bawa-bawa semacam kayu gitu, Kak Will. Ini mau ngapain nih gitu kan. Terus tiba-tiba aku pas mau udahlah gue cuekin aja. Pas ngebalik badan, aku ngeliat sosok cewek. Nah, cewek ini tuh kayak ketakutan gitu. Jadi ini kan lorong, dia ada jalan lagi di sini nih. Jadi bentuknya tuh kayak kotak gitu. Ini lorong, aku di sini. Nah, cewek ini ngumpet di balik sini. Terus dia kayak shh. Terus aku nanya, kenapa? Cewek itu bilang, tolong selamatin aku dari mereka. Oh, ini berarti dibully nih, ya kan? Terus aku nanya, oke, kamu yang familiar kan dengan sekolah ini? Aku bilangnya gini, aku murid baru gitu, jadi aku nggak familiar di sekolah ini. Kamu tunjukin deh tempat yang biasanya jarang didatengin atau yang kakak kelas ini kurang tahu lah gitu. Mungkin dengan begitu aku bisa bantu kamu, aku bilang. Ya udah, akhirnya dia ajak aku naik tangga sampai ke lantai 5. Nah, di situ ada kan di ujung lorong di lantai 5 itu ada semacam ruangan, tapi bukan isinya tuh kelas orang-orang gitu, Kak Will. Itu ruangan kayaknya buat penyimpanan kayak gudang gitu. Ya udah, akhirnya ke sana. Udah, itu cewek aku bilang, ya udah kamu diem di sini gitu. Nanti kalau misalnya aku ditanya-tanya apa sama si kakak-kakak kelas itu, aku akan jawab nggak tahu. Kamu tenang aja. Pokoknya kamu ngumpet lah di sini. Nah, akhirnya udah dong. Aku pura-pura bego tuh, walaupun aku kayak, waduh, nih kakak kelasnya kayaknya udah nyamperin kan sampai ke lantai 5. Aku tetap jalan aja. Aku nggak gimana-gimana, kakak kelasnya juga ya cuman ngeliat tapi ngerasanya oh ini bukan cewek yang mau gue cari nih. Ya udah, akhirnya udah tuh, selamat lah cewek itu kan. Terus besoknya ini aneh, Kak Will. Kalau yang kemarin itu ceritanya, ini kan ceritanya udah ganti hari ya. Kalau yang kemarin itu cewek yang dibully dan pembulinya adalah segerombolan orang. Nah, itu terdiri dari kakak kelas cowok dan kakak kelas cewek. Kalau besoknya, aku ngelihat ada lagi segerombolan kakak kelas juga, tapi cowok dan cowok. Jadi nggak ada ceweknya sama sekali. Dan aku ngelihat dia ngejar-ngejar, mereka ngejar-ngejar sosok laki-laki yang juga dibully. Nah, kan ini ceritanya udah ganti hari ya, teman-teman. Kalau yang kemarin itu, kakak kelas yang ngejar itu segerombolan cewek dan cowok. Kalau yang day 2 ini, segerombolan cowok doang. Sama, Kak Will, kayak bawa-bawa balok kayu. Terus ada juga teman-teman yang bawa pedang. Nah, itu kayaknya punya bokapnya apa gimana ya, Kak Will ya? Bawa-bawa pedang gitu ke sekolah, lucu aja. Terus ngejar-ngejar sosok cowok dan sepertinya ini dibully juga. Nah, pas ngejar-ngejar itu udah dong kayak, kayaknya aku mesti bantuin lagi nih gitu kan. Waduh, ini kok kayaknya pembulian nih marak banget nih di sekolah ini. Udah deh, aku bantu lagi. Terus aku bilang, mau nggak aku bantu? Aku tahu loh tempat rahasia. Kemarin aku juga sempet ngebantu, ada seorang cewek juga yang dibully gitu kayak kamu. Mau nggak aku bantu? Aku bilang. Terus cowok ini bilang, enggak gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh kesana gitu. Tuh kan mereka udah deket banget. Enggak bisa gitu. Ya udah deh gitu. Ayo coba kita lari aja deh gitu kan. Lari. Terus kita coba turun ke lantai 2 gitu kan. Mereka juga semakin dekat gitu. Terus waktu di lantai dasar, aku ketemu sama satu cowok, Kak Will. Cowok ini aku nggak tahu dia kakak kelas apa bukan, tapi baik gitu.
kesini gitu. Dia bantuin, dia baik lah gitu. Akhirnya kita bertigaan tuh, jadi ada aku, ada cowok yang dibully sama cowok lain lah, nggak tahu siapa, tapi dia berusaha untuk ngebantu kita gitu. Akhirnya kita ngumpet ke gedung TK, Kak Will, ke gedung anak-anak. Jadi bukan di gedung sekolah itu lagi. Terus itu kan samar-samar ada kayak jendela gitu kan. Terus kita ngeliat gitu lewat jendela gitu. Terus mereka ini arahnya ke sono gitu. Udah nggak ke tempat kita lagi. Kita udah selamat lah gitu kan. Nah terus teman-teman, tiba-tiba aku ngelihat ada sosok wanita pakai baju putih, ini perawakannya seperti ini, turun gitu ya, bener-bener dari langit yang aku lihat, turun ke bawah sampai ke dasar. Terus aku kayaknya aku ngelihat dia gitu kan, tapi sosok laki-laki yang tadi itu, teman-teman itu udah pada kayak pergi aja gitu. Terus aku nanya, sorry gitu, maksudnya ada apa sampai kamu datang gitu kan. Terus Dewi ini bilang, kamu ternyata sudah. Terus tiba-tiba teman-teman semuanya, aku ngelihat ada sosok kayak Dewi turun dari langit, semuanya pakai baju putih, rambutnya panjang, kayak diikat satu sisa apa gimana gitu, aku juga kurang ngerti, tapi mirip banget dengan perawakan ini. Kebetulan aku pernah main gamenya, Kak Will, jadi aku tahu. Ini aku pernah main gamenya. Tadi kamu kirim ya? Ya, kayak gini perawakannya, oke. Nah, dia turun pelan gitu ya. Kendaraannya awan, Kak Will. Jadi ini Dewi, bawahnya tuh awan, turun pelan-pelan sampai tanah, dan aku ngeliat dong kayak, ini gue doang yang ngeliat apa gimana gitu. Tapi aku perhatiin cowok-cowok yang berduaan tadi itu udah nggak ada lagi. Mereka korban bully. Baik korban bully, baik yang nyelamatin kita itu udah nggak ada lagi. Dia udah pergi lah entah kemana gitu kan. Terus Dewi ini tiba-tiba ngomong, kamu tahu kenapa kamu belum bangun sampai sekarang? Ini kamu ngelihatnya di TK-nya atau di mana, di tanah kosongnya? Floating. Jadi ini kan gedung TK, ada pintu. Nah ini di outdoor. Terus kayak terjadi outdoor. Percakapannya semi floating gitu. Iya, dianya floating, akunya napak tanah. Oh, jadi kayak dia hovering around gitu ya? Yes. Oke, yes. Terus dia nanya, kamu tahu nggak kenapa kamu belum bangun sampai sekarang? Terus aku bilang, nggak tahu, tapi aku dalam hati ya teman-teman, aku tuh ngomong gini, crap, aku sebenarnya tahu jiwanya, aku tuh udah harusnya bangun gitu. Aku nggak biasa, baru bangun tuh jam 11:30 siang tuh nggak biasa begitu. Kok bisa gitu kan? Terus samar-samar aku ngedenger kan mbak aku yang biasa ngomong gini, Dol, bangun Dol, udah siang Dol gitu. Dari lantai bawah gitu, aku dengar gitu, tapi aku nggak bisa bangun kan. Terus Dewi ini bilang, soalnya kamu saya tes. Selamat, kamu sudah lulus dengan yang tes yang saya berikan. Kayaknya aku ngerti deh maksudnya. Terus aku langsung bangun, Kak Will. Akhirnya aku bisa bangun setelah dia ngomong kayak gitu. Terus aku kaget, aku langsung nyari HP aku di mana. Abis itu aku langsung call Kak Will. Dan jahatnya ya teman-teman, Kak Will sempet end call dong, end call. Enggak, aku nggak end call ya. Enggak, sempet end call. Terus sempet ngechat. Bentar ya Jess, kakak lagi ngos-ngosan gitu. Fitnah lebih kejam daripada end call. Beneran. Orang aku lagi olahraga di ruangan sini, gimana caranya aku udahin? Cuekin iya. Oh, itu dicuekin. Jadi bukan di itu ya. Tolong ya. Klik no first dan gitu. Yes, end call dengan di reject tuh beda. Oh ya sorry, di reject maksudnya ya. Sorry, end call sama dibiarin tuh beda. Ini nggak di reject. Nggak di reject. Oh, oke. Fitnah lebih kejam daripada end call. Oke, pokoknya berarti aku dicuekin. Ya emang dicuekin, orang aku lagi olahraga ngos-ngosan kok. Masa mau ngomong, halo, ntar salah paham lagi. Oke. Terus yang kedua aku baru
call lagi dan Kawil akhirnya angkat. Ya. Jadi aku bilang, Kawil, coba tolongin deh, cekin dong, ini tuh beneran apa enggak sih? Ini tuh manipulasi apa bukan sih? Aku takut loh gitu kan. Silakan Kawil. Dia kemana ya? Anyway, Dewi itu aku lihat pemaparannya juga. Kan belum kamu kasih gambarnya kan. Putih, bukan yang terurai total gitu, kayak kamu gini kan. Kayak ada ikatan begini apa gimana, persis dewi-dewi legenda Tiongkok begitu, persis dewi-dewi Chinese goddess gitu. Putih dan bukan terusan total, ada kayak tali pengikat gitu. Ada ikatannya, bener. Aku lihat ceking, kurus tapi nggak pendek. Betul. Dan lebih tinggi dari aku kok. Iya, ibaratnya tuh ceking tinggi sih, kurus tinggi langsing lah gitu. Tapi nggak ada pengawal atau apa, nggak. Aku nggak lihat awannya. Nggak ada pengawal ya. Aku nggak lihat awannya. Nah terus Dewi itu pertama-tama nyamperin aku ngerasa agak susah komunikasinya. Tapi karena mungkin sepertinya udah pernah komunikasi dengan beberapa dewa lain, aku udah familiar. Dia memperkenalkannya namanya agak aneh, dan gue nyari ini di Google nggak pernah tahu ada Dewi ini. Something like Lian Nio, pokoknya belakangnya Nio. Tapi tengahnya itu Lian atau Lieng, aku nggak jelas. Atau di depannya ada lagi misalnya kayak Nio Liang Nio gitu, aku nggak tahu. Dan ini Dewi apa? Aku juga nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Tapi aku coba analyze kan, aku selalu doa, jangan-jangan takutnya dewa palsu kan. Enggak ada keresahan kayak negatif, tapi dewinya begini, pas ditembak doa tunjukkan kebenaran, dewinya cuma gini doang. Jadi kayak nggak kebakar, tapi dia juga nggak nunduk, tapi juga nggak menunjukkan rasa nggak nyaman, dia cuma kayak gini doang, kayak memalingkan muka sedikit. Di sini aku ngambil kesimpulan, ini kayaknya dewa, tapi yang ya di alam dewa aja, simply dewa netral gitu loh. Terus tiba-tiba aku bilang, kok kamu bisa sampai sini, kok bisa sampai ke connect ke sini? Intinya dia jawab, aku mendengar kabarmu dari kejadian Dewa Erlang kemarin. Feeling aku bukan karena Dewa Erlang literally telepon-teleponan ya di dunia dewa ya, oh ini ada anak gini, enggak. Tapi seperti yang Dewa Erlang katakan di episode Anomali, getaran vibrasi alam semesta. Jadi analogi udara yang aku cerita tadi itu yang di episode Erlang itu terjadi. Jadi it seems like kalau satu dewa ngalamin apa, itu dewa-dewa lain tuh kayak bisa tahu gitu loh apa yang terjadi. Mungkin gak detail, tapi they have the sense. Si ini dalam bahaya nih, si itu lagi perang nih. Nah, si Dewi ini, Lian Nio ini, dia berkata, Erlang bukan musuhku, tetapi aku tidak ada kepentingan dengannya. Katanya gitu. Nah terhitung tadi siang, aku mau cari lagi, agak susah. Dewi yang di mimpi kamu ini, dia bilang gini, aku sebenarnya berusaha mendekatimu, Willy, tapi barriermu itu, aku ngerti maksud dia, barrier arkamu itu terlalu besar. Dia bilang, bagaimana caranya manusia bisa punya situasi seperti ini, padahal aku tidak melihat ada memori sejarah kamu ritual pengorbanan binatang. Aku juga bingung kenapa istilahnya pengorbanan binatang. Mungkin di kalangan para dewa persembahan binatang tuh lazim kali ya, I don't understand. Tapi spesifik bunyi message-nya tuh dibilang, aku tidak melihat kamu pernah melakukan ritual binatang, tapi kenapa situasi energimu seperti ini? Udah kayak gitu, Jess. Jadi aku pun juga belum bisa lagi. Padahal aku berharap per video ini kita bisa connect lagi sama dia. Tapi kayaknya dia di alam dewa. Udah alam dewa sih sekarang. Udah balik maksudnya. Aku belum berani ngedes lagi sih. Iya sama, aku juga belum. Belum, soalnya kalau aku dedes ke sana, aku ngebawa sedikit energi-energi arka kan. Itu nggak disukai sih oleh para dewa sih, nggak disukai. Dan kayaknya aku tahu deh kenapa, feeling doang ya, kenapa Dewi itu bilang kamu aku tes katanya. Iya. Karena di dalam mimpi itu orang lose control. Kamu di dalam mimpi masih berani melawan pembuli, nggak takut melawan pembuli, nggak takut kamu ketahuan digebukin, dipedangin kan, ya gitu. Kamu tetap melakukannya. Ayo dong, kalau mau ngasih sinyal jangan seencrit-seencrit. Yang terhormat Dewi,
Aku tahu dia dari tadi dengerin sih. Iya, tapi dia ngasih sinyalnya tuh seuncrit. Jadi aku kayak nangkep sinyalnya susah. Dia nggak bersedia sih. Kira-kira kalau ditranslate ke bahasa human, aku belum bersedia untuk berbicara denganmu. Mu tuh aku. Kalau waktu itu kejadian Dewa Erlang, dia maunya berbicaranya sama aku. Sekarang kayak kebalikan. Iya. Dewi ini maunya sama kamu. Iya benar. Nggak mau sama aku. Kerasa juga sih. Dia nggak mau. Aku nggak berani dedes. Takutnya konflik ntar. I think kamu aja yang nanya. Atau aku bisa bawa acara. Aku nanya. Ya boleh deh. Boleh tanyain nggak? Kamu kuatin dulu koneksinya. Aku putus Dewi. Aku putus ya koneksi aku dengan dia ya. Denganmu ya. Kamu sekarang murni bersama perempuan ini. Aku udah connect, Kawel. Oke. Dewi Lianio. Dengan sebutan apa aku harus memanggilmu? Apakah sudah benar Lianio? Bahas lidah kami susah. Sebut saja aku Lianmi. Oh, Lianmi ya, bukan Lianio. Baiklah. Dewi Lianmi, Dewi yang terhormat. Apa maksud engkau mengatakan bahwa Jesslyn dites di dalam mimpi, diuji? Apa maksudmu? Ntar ya, aku masih butuh sinkronisasi, Kawel. Aku ingin tahu, jika kalian memang ingin bekerja sama dengan dewa, aku harus memastikan kalian bersih dulu. Bagaimana definisi engkau mengenai bersih itu? Bersih dari setan-setan jahat, hati yang bersih dan tulus. Kira-kira seperti itu. Tapi bagaimana mungkin Dewi? Dengan jujur kami mengakui kami manusia. Masih ada kedagingan, nafsu makan, nafsu seks, mencari uang. Bagaimana mungkin kami bisa bersih dari semua itu? Kalian kan sudah berkata bahwa kalian ingin bekerja sama dengan kami. Iya, betul. Maka aku harus melihat kalian terlebih dahulu. Aku harus mengetes kalian terlebih dahulu. Sejauh apa? Dan selayak apa? Lalu bagaimana hasil tes yang dimimpi itu, Dewi? Dia lulus. Apakah memang itu konteks pembulian dan Jesslyn menyelamatkan? Itu kamu yang buat? Maaf, engkau yang buat? Sebenarnya ini ada campur dengan alam bawah sadarnya. Oke. Tetapi aku berusaha untuk masuk dan membuat seakan-akan cerita tersebut adalah hal yang relevan baginya. Terima kasih. Lalu apakah ada alasan tertentu mengapa harus engkau yang mengakses, istilahnya memberi tes ke Jesslyn? Karena aku bertugas. Sorry, dia ngomong gini. Karena aku yang bertugas. Dari siapa engkau mendengar kami, Dewi Lianmi? Erlang. Tapi kalau aku boleh bertanya, bukan karena engkau ke Dewa Erlang, tapi kabar menyebar dengan cepat ya. Apakah begitu cara bekerja alam dewa? Sebenarnya semenjak kalian berbincang-bincang waktu itu, dewa menyuarakan, ini agak sulit sih translate-nya, kayak dewa menyuarakan dengan besar gitu, dengan lantang berarti maksudnya. Dewa siapa? Para dewa atau? Dewa Erlang. Oh, Dewa Erlang menyuarakan dengan lantang ke hadapan dewa-dewa lain. Jadi kayak konferensi gitu. Dewa-dewa besar lainnya gitu. Aku hanyalah sebagian kecil dan bukan merupakan dewi yang terkenal. Aku dulunya hanya pengikut dari salah satu dari mereka. Baik. Apa yang disuarakan oleh Dewa Erlang ke jajaran para dewa di konferensi itu? Bahwa kita harus mulai turut serta membantu manusia.
Sepertinya hasil dari wawancara kalian berbuah cukup besar. Aduh, tapi Boleh aku pakai kata lain, Dewi nggak yang ngomong Liani? aduh tapi itu aku tadi. Oke, lanjut. Daripada kata berbuah, lebih baik digantikan dengan kata Dia bilang sampai gini, efeknya. Lian Mi dan Lian Nyo itu terserah mau manggil yang mana, sama Oke. aja. Oh, sudah pernah ada manusia yang memanggilmu Lian Niu ternyata. Kami bukan orang pertama yang berbicara denganmu. Oke, jadi balik lagi, Dewa Erlang menyuarakan kepada Dewa, oke, para Dewa, kita yuk bergerak mulai membantu manusia. Begitu. Berarti banyak dong yang diutus selain engkau ke manusia-manusia lain yang mungkin seperti kami. Tidak banyak. Hanya di Indonesia, China, atau meliputi seluruh Asia, atau mostly di mana, Dewi? China, Jepang, Mostly Asia ya, termasuk Indonesia. Thailand, Oke. dan masih banyak lagi. Nah, lalu Sebenarnya kami tidak terpaut oleh suatu negara, tapi di mana mereka menyembah kami, disitulah biasanya koneksi terjadi. aku mengerti. Ya berarti dengan demikian seperti Dewa Erlang diketahui oleh sebagian besar masyarakat Chinese di China, ya berarti mungkin Dewa Erlang mengambil tempat seputar-seputar situ. Aku mendapat memori ada Gunung Tianmen, mungkin aku bacanya salah. Sepertinya Dewa Erlang pernah dekat dengan situ. Gitu. Oke, lalu dia menyampaikan enggak. Oke, lalu Dewi, bentuk bantuan seperti apa yang sekarang manusia seperti kami itu bisa lakukan sebagai bentuk kerjasama dan saling membantu gitu? Apa yang bisa kami lakukan? Kami terbatas sebagai manusia. Aku juga masih berpikir lebih jauh mengenai hal itu. Tapi saat tibanya nanti, aku rasa ini akan membawa dampak yang lebih besar untuk manusia sekalipun. Setuju. Dewi, maaf, bolehkah aku bertanya yang personal? Dan aku mempersilahkan engkau menjawab sejujur-jujurnya. Tidak perlu takut menyakiti hatiku. Boleh? Aku ngerasa dia agak uneasy sih. Tapi ya mungkin kau boleh coba tanyain aja. Kalau kamu tidak bersedia menjawab, tidak apa-apa. Adakah alasan engkau memilih Jesslyn daripada aku? Aku takut sombong kau. Spill dulu. Karena energi dia lebih murni daripadamu. Apa yang membuatmu berkata energi dia lebih murni daripadaku? Apakah karena aku ada seperti vibrasi iblis? Bukan. Hatinya lebih baik. Aku jadi enak sendiri. Lalu kalau aku boleh bertanya sekarang mengenai Jesslyn, Dewi, yang mungkin terpikir dalam rencana jangka pendek, engkau akan membantunya dalam hal apa? Aku akan membantu kalian dalam bertugas. Kalian kan menyuarakannya kalian bertugas. Yes. Tidak hanya aku, bahkan mungkin dewi lainnya. Bentar, susah translate ya, bentar. Apa ini? Berkecimpung atau apa? Berkecimpung ya. Itu kalimat yang bagus. Kata yang bagus. Dewa atau dewi. Enggak, gini loh Kawil. Dia kasih bahasa batinnya tuh kayak dia ngebantu sesuai dengan job desk-nya. Nah, yeah. Gimana tuh ngomongnya? Sesuai situasinya. Sesuai dengan keahliannya, nah itu. Jadi maksudmu Dewi, jika kami harus mungkin berhadapan dengan katakanlah iblis,
Ya mungkin dewa yang membantu yang sesuai dengan kapasitas itu. Iya, sesuai dengan keahliannya, dia bilangnya Baik. gitu. Ya aku nggak tahu ini sampai atau tidak ya Dewi, tapi jika engkau berkenan, mohon sampaikan terima kasihku kepada Dewa Erlang, Dewa Ki Huongya, dan Dewi Kuan Im. Dewa Ki Huongya membantu kami dalam memporak-porandakan beberapa iblis waktu itu. Emang kurang ajar sekali iblis itu. Dan Dewa Erlang juga pernah membantu kami dalam menangani klien. Apalagi semenjak wawancara waktu itu sih, memang semuanya aku ngerasa memang turning point-nya Dewi setelah wawancara tersebut. Tapi kami tidak bermaksud sombong atau gimana. Ya kami hanya terkejut dan kami bersyukur bahwa dewa-dewa tersebut dan Dewi sekalipun dan kamu sekalipun ingin membantu kami. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Dewi Lianmi. Wah Jess, kamu dapat upgrade baru nih. Iya. Aku begini-begini aja. Enggak, kata siapa? Kita sama-sama upgrade. Kan saling membantu satu sama lain. Iya. Dewi, apa arti namamu? Bolehkah kami tahu? Bunga. Bunga. Emang iya? Terima kasih Dewi. Kasih. Iya apa? Iya. Ini correct me if I'm wrong aja ya. Dia bilang kayak anak yang manis, yang cantik gitu. Manis, cantik kayak gitu. Mi artinya madu gitu. Oke. Halu nggak? Dan itu biasanya digunakan. Wait, Ya dia bilangnya manis, anak manis gitu. ada spy. Aku merasakannya Dewi. Di mana? Beritahu aku. I kata don't know. Dewi. Aku merasa ada yang mendekat, tapi aku nggak tahu nih dari mana. Kamu bisa merasakannya nggak? Alarm aku jalan banget. Pengawal gitu. Oh, pengawal. Oke. Oh, kawil. Aku lihat ada pengawal. Bentuknya gitu kayak mirip-mirip kayak Ki Huong ya, hitam-hitam gitu. Terus Belakang iya, Dewi. Belakang. Aku nggak ngerti arti belakang apa. Belakangku. Terus mereka bawa sejenis tombak gitu ya, tapi kayak garpu gitu. Tombak garpu yang aku lihat bentukannya. Intinya dari kompas batinku di belakang. Mm-mm. Aku belum bisa lihat itu iblis atau apa, aku belum bisa lihat. Dia tadinya mau mengacaukan transmisi kita. Kata Dewi itu monster jelek katanya. Kayaknya iblis. Maksudmu iblis atau bagaimana? Ini bahasa kami iblis maksudnya. Iya, iblis. Ya. Udah dikejar kok sama anak buahnya 2. Aku lihat. Iya 2, benar 2. Benar gitu. Kawil, benar. Kalau Tuhan tidak berkenan jangan dibasmi ya, Dewi. Tenang saja. Apa yang menjadi otoritas kami itu adalah otoritas kami. Memangnya para iblis dan para dewa sudah menjadi musuh bebuyutan selama ribuan tahun. Tentu saja, mereka mengacaukan segalanya. Mereka berusaha untuk mengacaukan sistem dan terutama membuat pikiran manusia menjadi jelek. Oke, itu kan di alam manusia. Di alam dewa sendiri mereka mengacau nggak? Mereka menghasut. Dewa pun masih dihasut oleh iblis. Mereka berusaha untuk menghasut kami. Bagaimana caranya dan misalnya? Ujung-ujungnya, aku tadi mendengar kamu berbicara mengenai dewa palsu. Ujung-ujungnya bisa menjadi ke arah sana. Astaga. Jadi kalau teoriku, jadi menurutku ya teorinya begini. Sebenarnya dewa palsu itu bukan berarti palsu, tapi dewa yang membelot ke arah lain. Dia yang sudah mencapai kemurnian, dia yang sudah mencapai nirwana seharusnya bisa lebih baik, tapi dia malah, ini berapi-api soalnya. Aku bisa ngerasain emosinya. Tetapi dia malah berbelot ke arah yang lain, menjadi destruktif. Baik itu dunia dewa maupun dunia manusia. Kami, dewa dan dewi, di sini yang mengemban tugas dengan baik. Sangat tidak rela mereka masih ada di dunia ini. Shit, jangan-jangan beberapa para dewa yang terhasut dan kejeblos di dunia gelap alias neraka pun juga ulah iblis dong.
Pasti ulah monster jelek itu. Istilahnya monster jelek. Tanya. Emang kalau di kayak Mandarin gitu ada nggak? Ini kan aku batin ya sama dia, jadi aku nggak terlalu tahu. Tapi kalau kayak di Mandarin gitu, bentar ya, aku lupa mau ngomong apa. Sorry, aku lupa mau ngomong apa. Okay. Ada nggak istilah monster jelek? Yokwe. Dan itu sebutannya untuk iblis gitu. Sah. Itu artinya apa? Sah itu apa? Dia ngangguk. Iya. Oke. Soalnya kalau di Indo kan istilahnya bukan monster jelek kan. Tapi kalau di China ada istilah monster jelek. Ya kayak demon gitu. Oke, first just in case tadi ada beberapa yang nggak ketangkep ya di audio. Jesslyn nanya ke inner circle kami kan bahwa yokwe apa istilahnya tadi? Iya. Yokwe. Mungkin kalau boleh tolong dijelaskan ya. Monster. Oke. Tue ya, tue. Betul, tue itu betul. Tue ya, oke. Kok ada A-nya? Oh gitu. Ya aku nggak ngerti sih Mandarin sih, tapi Dewi berarti monster jelek itu mereka sampai ya ke alam sana, menghasut juga mereka. Sorry, aku nggak ngerti bahasa Mandarin, jadi boleh tolong dikebatin tadi aja nggak apa-apa. Switch frekuensi. Iya, switch. Ini siapa nih? Ini ada dewa lain mau masuk. Ini ahli berantem sih. Sabar. Mukanya hitam. Ini siapa Dewi? Dia mau kayak semi ngerasuk. Sabar, aku belum siap. Bukan sejenis Ki Huong ya, tapi nggak tahu siapa ini. Temennya kali. Kok perawakannya mirip? Ini sekali hantem iblis kepalanya meledak sih. Kalau bareng dia nih. Udah next time. Aku belum, masih kacau. Dewinya kayak agak marah-marah gitu ke dewa ini. Kenapa? Nggak boleh ya harusnya. Tapi pakai bahasa Mandarin, jadi aku intinya kurang paham. Apa? Mau ngerasuk loh? Iya, agak marah kaget dewinya. Aku. Kayak di kayak gitu, kayak gitu. Kayak dipukul-pukul gitu. Dewi, engkau pernah hidup di waktu dunia kapan? Kok aku denger Ming ya? Ming itu kapan Ming? Oh, Ming gitu. Dynasty Ming bukan? Tui. Apakah ketika engkau menjadi manusia sudah dididik oleh manusia langit alias para dewa waktu itu? Keris interfere lagi nih. Kenapa? Sudah waktunya. Sudah waktunya apa, Keris? Keris bentar, ini aku lagi bicara sama dia. Ya Keris sudah ngebuka gerbang yang itu. Ya sudah. Ya udah. Ya padahal kita masih mau ngobrol. Gak apa-apa, Dewi. Ini aku yang bawa ya. Dewi, kami harus melakukan aktivitas lain dahulu. Intinya kami akan rapat atau berkonferensi bersama para entitas lain. Dan ini kami ngebuka gerbang bersama. Mungkin para arka, mungkin para ekstraterestrial. Ini luas sekali. Apakah kamu ingin join atau kamu hanya ingin menonton atau bagaimana? Aku lihat terlebih dahulu. Baik. Oi, dewa yang tadi yang please jangan nyoba lagi for now.
Belum waktunya. Nanti kita kenalan lebih Nanti resmi kita kenalan lah. lebih resmi ya. Dia nggak kurus tapi kayak Ya. buncit gitu loh. Ya. Mirip makanya sama Gi-hoon gitu. Iya. Ya udah. Jangan gitulah Dewa lah. Ya I know nggak sabar untuk excited, tapi nanti. Terima kasih. Oke, baik Dewi Lianmi. Terima kasih. Kalau abis ini kita bertemu lagi, langsung saja engkau berbicara. Terima kasih. Oke, Anover semuanya, I'm sorry ini mesti diudahin dulu episodenya karena seperti story yang tadi Jesslyn taruh, kami janji untuk bikin video conference astral, spirituality versus duniawi. Jadi terpaksa ini kami tutup dulu. Thank you for watching. Please klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa pada video anomali berikutnya. Bye-bye. Hai Anover semuanya, hari ini ya seperti biasa bersama dengan kami berdua ada Bro Willy dan aku Jesslyn. Kok aku jadi kebo ya? Hai Anover semuanya, hari ini ada bersama dengan aku Jesslyn dan Kak Willy. Kita akan kok aku awkward sih, damn it. Udahlah, Kak Willy aja yang buka. Itu juga masuk blooper serius.